Hai guys, kembali lagi bersama saya Mayfri Destania dengan NIM L1A11958 dari Fakultas Pertanian, jurusan Kehutanan Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya akan membahas teknik budidaya dari salah satu tanaman kehutanan yang sering digunakan, yaitu adalah tanaman malapari ataupun yang kita kenal dengan nama latinnya Pongamia pinnata L. Nah, bagaimana sih cara petani untuk membudidayakan tanaman tersebut ataupun malapari tersebut? Mari kita saksikan. Nah, tanaman malapari ataupun Pongamia pinnata L ini sendiri biasa juga disebut sebagai tanaman mabai, ki pahang laut, dan bangkonang yang termasuk dalam famili Leguminosae. Nah, tanaman malapari ini sendiri juga cukup banyak tersebar di wilayah-wilayah Indonesia seperti misalnya di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Papua, hingga pun Kepulauan Maluku. Nah, tanaman malapari ini sendiri merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat, mulai dari gunanya sebagai bahan baku industri, perkayuan, obat-obatan, pakan ternak, pelindung abrasi, konservasi daerah pantai, dan sebagai pupuk hayati nitrogen karena kemampuannya yang mampu membentuk nodul dan bersimbiosis dengan bakteri pemifaksi nitrogen tersebut. Nah, malapari ini juga sendiri berperan dalam penyediaan dua sumber energi, yaitu kayunya ini bisa digunakan sebagai bahan bakar dengan kalor kayu yang cukup besar, totalnya bisa mencapai 4.600 kilokalori, dan untuk bijinya ini sendiri juga dapat menghasilkan rendemen minyak yang tingginya sebesar bisa mencapai 27 ataupun 39% dari berat kering benihnya. Nah, bisa juga digunakan sebagai pelumas dan bahan baku untuk biodiesel. Lalu untuk tanaman malapari ini sendiri merupakan tanaman ataupun pohon yang tumbuh membentuk perdu. Nah, pohon ini menggugurkan daunnya dengan percabangan yang cukup tersebar. Nah, untuk tinggi pohon ini berkisar antara 15 sampai pun 25 meter dengan diameter bisa mencapai 80 cm. Nah, untuk batang dari malapari ini sendiri itu biasanya berwarna abu-abu, berbentuk tegak lurus, samar-samar. Nah, untuk cabangnya ini pada umumnya tidak memiliki rambut ataupun urat ataupun sedikit memiliki goresan yang menyerupai bintil yang berdekatan dengan pinak daun pada pangkal yang tersedia di gagang daun tersebut. Nah, untuk persebaran dari tanaman malapari ini sendiri, di sini saya menyajikan sedikit tempatnya seperti tersebar luas di Pulau Sumatera yang bisa kita bilang Sumatera bagian timur, seperti Taman Nasional Berbak, Teluk Berikat ataupun Pulau Bangka. Nah, bisa juga dijumpai di berbagai pantai di sekitar Tanjung Lesung ataupun Banten, Pantai Batu Karas Ciamis, Ujung Blambangan Taman Nasional Alas Purwo, dan Pantai Lovina yaitu terletak di Bali Utara. Tidak hanya di pantai-pantai tersebut, terdapat juga di Pantai Sembilia ataupun Lombok Timur dan Pantai Barat yang merupakan pulau dari Pulau Seram yaitu di Maluku. Lalu untuk tahapan dari budidaya tanaman malapari sendiri ini harus melewati beberapa tahap. Yang pertama itu ada memahami syarat tempat tumbuh, yang kedua ada persiapan lahan, yang ketiga ada pembibitan, yang keempat ada penanaman, dan yang terakhir ada pemanenan. Nah, di poin kali ini saya akan menjelaskan 5 dari tahapan budidaya tanaman malapari tersebut. Yang pertama tadi ada persyaratan tempat tumbuh, yang pada umumnya biasanya tanaman malapari ini ditanam di area pesisir kawasan tropis karena sifat yang tahan terhadap salinitas dan udara yang terbuka. Nah, untuk pada persebaran alaminya sendiri, pohon ini dapat tumbuh pada ketinggian antara 0 sampai 1200 mdpl. Lalu, tanaman malapari ini sendiri tumbuh baik pada tanaman liat berpasir, tanaman berpasir, dan tanah liat yang bergumpal-gumpal. Nah, pada kondisi ini, tanaman ini ataupun tanahnya juga bisa mengalami kondisi asin dan alkalinitas.
Nah, untuk tanaman malapari ini sendiri banyak ditemukan di sepanjang pantai dan biasanya dia tumbuh bergerombol. Nah, tanaman malapari ini sendiri memiliki curah hujan tahunan antara 500 sampai 2.500 mm dan di musim kering selama kurang lebih 2 sampai 6 bulan dengan suhu maksimum antara 27 sampai 38 derajat Celcius dan suhu minimumnya bisa mencapai 1 sampai 16 derajat Celcius. Nah, tanaman malapari yang sudah dewasa mampu tumbuh pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Nah, pada tingkat anakan toleran terhadap naungan dan dapat mengikat nitrogen secara bebas. Lalu di poin selanjutnya kita akan membahas persiapan lahan, di mana kegiatan persiapan lahan meliputi pembukaan lahan ataupun land clearing. Baru yang kedua ada pengajiran dan pembuatan lubang tanam. Nah, lahan yang akan ditanami dibersihkan dari semak belukar, terutama di sekitar calon tempat tanaman akan ditanam. Nah, pengajiran ini dilakukan dengan cara menancapkan ajir bisa berbentuk bambu ataupun batang kayu dengan jarak tanaman yang disesuaikan dengan rencana populasi dari tanaman yang kita kehendaki. Nah, di poin selanjutnya kita masuk ke tahap pembibitan, di mana perbanyakan tanaman malapari ini dapat melalui biji yang dipilih dari buah yang memiliki benar-benar masak pohon dan memiliki daya kecambah terbaik dibandingkan dengan buah yang setengah masak. Nah, dalam proses pembibitan, di tiap polybagnya ini diisi media tanam berupa tanah ataupun lapisan atas, yaitu topsoil, yang dicampur dengan pupuk kandang, yang setiap polybagnya ini ditanami satu benih dan nantinya benih ini nanti berpotensi menghasilkan satu seedling. Dan apabila ini nanti terjadi setelah dia berdaun ataupun sepasangnya berkecambah, dapat dipisah menjadi tanaman yang tunggal. Nah, di tempat pembibitan ini sendiri diberi naungan dengan bahan berupa daun kelapa, jerami, ataupun bisa dikenal sebagai paranet. Nah, di pembibitan ini juga dilakukan selama 2-3 bulan saja. Nah, kegiatan yang dilakukan selama pembibitan antara lain itu ada penyiaman dengan melakukan pembersihan gulma di sekitar tanaman, dan yang terakhir ada seleksi dengan memilih bibit yang pertumbuhannya bagus. Selain menggunakan benih, pembibitan secara vegetatif juga mudah dilaksanakan dengan cara stek batang. Nah, stek diambil dari pohon induk dengan penampilan yang baik dan sehat, di mana bahan stek ini dapat dikumpulkan dari ranting yang berukuran 1 sampai 1,5 cm atau dari terubusan hasil pemangkasan dan tidak memerlukan bahan perangsang pertumbuhan akar, dikarenakan stek umur 2 bulan sudah berakar dan bertunas sudah mencapai kurang lebih 10 sampai 15 cm. Lalu kita masuk ke poin berikutnya. Di sini ada penanaman, di mana penanaman dilakukan pada awal ataupun selama musim penghujan sehingga kebutuhan air bagi tanaman itu tercukupi ataupun tersedia. Lalu untuk bibit yang ditanam dipilih sehat dan cukup, serta untuk kuat serta tinggi bibit ini haruslah mencapai 50 cm atau lebih. Nah, guna dari penanaman dapat juga dilakukan secara langsung di lapangan ataupun tanpa pembibitan dengan menggunakan stek cabang ataupun stek patang dengan jarak tanam yang bisa digunakan berkisar antara 2x2 meter sampai 5x5 meter. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir, itu ada pemanenan, di mana buah yang dikumpulkan ini sebaiknya itu sudah berwarna hijau kecoklatan ataupun bisa sampai berwarna coklat. Nah, ketika buah-buah ini dapat dikumpulkan dengan cara menggoyang-goyangkan dahan, dan apabila buah yang sudah tua ini akan rontok dengan sendiri. Nah, untuk dalam satu pohon malapari ini biasanya bisa menghasilkan 9 sampai 90 kg biji ataupun benih per tahunnya. Nah, sehingga jika kerapatan tanamannya ini mencapai 100 pohon per hektar, maka potensi panennya ini akan lebih tinggi, berkisar 900 sampai 9.000 kg biji per hektar pada setiap tahunnya.
Nah, apabila rendemen dari 25%, maka akan menghasilkan kurang lebih 225 sampai 2250 kg per hektar dan per tahun minyak lemak. Nah, dengan cara pembudidayaan yang baik dan rotasi tanam 5 sampai 7 tahun, maka produksi perkebunan Malapari ini merupakan bisa mencapai 2 ton minyak lemak dan dapat mencapai 5 ton kayu bakar per hektar per tahun. Nah, kegunaan lain dari kayu ataupun pohon Malapari ini sendiri itu bisa sebagai bahan timber untuk lemari, kereta, roda, dan truk serta kertas. Nah, untuk daunnya ini sendiri, daun, bunga, dan bijinya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk hijau dan juga sebagai pakan ternak. Nah, biji yang telah memarkan dapat juga dipanggang sebagai bisa disebut sebagai racun ikan. Nah, untuk ekstrak daun dari peganggan ataupun biji merupakan bisa dibuat sebagai antiseptik untuk melawan penyakit kulit dan rematik. Nah, untuk bunganya ini sendiri merupakan sumber serbuk sari dan nektar yang baik untuk madu hitam ataupun madu coklat. Lalu yang terakhir, biasanya di pedalaman daun-daun kering ini disimpan pada lumbung padi atau biji biajiannya untuk mengusir serangga pemakan hama. Nah, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan tentang materi penanaman budidaya Malapari ataupun Pongamia pinnata L ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu